Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, selamat datang di channel YouTube saya, Mas Hadi. Kali ini bertemu lagi dengan Mas Dede ya. Mas Dede, gimana kabarnya Mas Dede? Mas Hadi, gimana? Nah, itu Bapak Idin, Mas Hadi ya? Ya, mohon maaf lahir dan Ya. semoga dosa dan hilaf kita selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saudara semua ya. Untuk kali ini nih, saya pas main ke sini kok ada barongan ini barongan ya jenisnya. Iya, Mas Hadi, ini barongan Yang khas saja ya. khas Blitar. Ini marak ini Mas Hadi. Asli khas Blitar ya dia. Iya, khas Blitar ini. Iya. Ini yang menciptakan teman-teman Kok Darwis ini Mas Hadi. Kok Darwis dari channel Modal Keren. Modal ya. Keren ya. Sahabatku Modal Keren ya channelnya. Terus ini kita bahas soal ini juga tradisi Jawa loh ini. Ya, betul, ini Maksudnya kesenian tradisional yang mau tanya itu saya. peninggalan leluhur ini Mas Hadi. Saya itu yang mau tanya ke Mas Dede ya. Nah, gimana Mas Hadi? Ini pernah buat main untuk itu apa itu jalanan hiburan itu. Ya, ini memang untuk tampilan kesenian jalanan. Jadi ini kan barongan ini namanya Mas Hadi, barongan warak. Sering dipakai ya untuk Ya, pertunjukan ya. sering dipakai Mas Hadi. Terus ini sering nggak membuat yang main ini tuh kerasukan atau gimana itu? Nah, itu yang mau saya tanyakan Mas Hadi. Ini kan barongan baru ini ya. Iya. Apakah bisa barongan ini seperti orang dulu dimasuki kodam, dimasuki apa namanya, Makhluk halus. Ya. makhluk halus, itu apakah benar-benar ada? Kalau zaman dahulu dikatakan ini akan mudah dimasuki oleh sosok makhluk halus, bangsa palembut. Itu yang bisa membuat pemakainya kesurupan itu ya. Nah iya, kalau ini nanti dibuat untuk pertunjukan jaranan kuda lumping itu ya. Ini kalau sudah diisi kodam atau diisi tapi bukan kodam biasanya diisikan. Yang diisikan adalah bangsa palembut. Bangsa palembut yang dia memang khususnya menyukai jaranan itu. Kalau yang tidak menyukai jaranan ya enggak mau. Jadi jenis-jenis itu Beda. beda-beda ya. Beda. Ada yang suka jaranan, Ya, ada yang makanya suka orkes itu ya. Kalau dalam pertunjukan jaranan kuda lumping ya, terus ini yang keluar terus kerasukan seperti itu ya. Yang merasuk itu adalah sosok makhluk halus yang memang suka dengan pertunjukan jaranan itu. Jadi dia meminjam badan orang yang main itu untuk ikut joget seperti itu. Nah, jadi ini tuh kan barongan warak Mas Hadi ya. Jadi warak itu dari situs yang ada di Modangan misalnya itu. Ini tradisi tempat Anda berarti. Simbol. Ya. Jadi di Modangan itu ada situs Arca Warak Mas Hadi. Nah, kita pernah Ya, jadi wisata itu ya. Nah, kita pernah Tempat misteri itu ya. Ya, betul. Iya. Ini barongannya ini. Nah, seperti itu apakah bisa makhluk-makhluk yang ada di situs itu dimasukkan di sini biar kalau penampilannya itu menarik itu? Jadi gini, untuk sosok makhluk gaib atau bangsa palembut itu yang ditarik itu memang kita itu doanya siapa yang mau masuk ke Dalam diri. benda ini. Ya. Nah, intinya kalau dia itu memang nggak suka jaran nggak mau masuk. Nah kalau dia masuk nggak bisa pertunjukan jaran, nggak bisa joget juga. Nah, tentunya yang diundang itu adalah sosok makhluk gaib yang memang dulunya itu pecinta Kesenian jalanan, Nah, khususnya barongan ya. Apakah mungkin bisa dicoba dimasukkan, kita panggil mungkin siapa yang mau masuk ke jadi dalamnya? ini diisi oleh sosok makhluk gaib ya. Iya, betul. Ya. Biar kalau ada tampilan itu lebih hidup dengannya. Ini sebelumnya pernah nggak waktu dipakai pertunjukan itu terus kerasukan itu pernah nggak? Belum pernah, karena ini masih baru nih, kreasi baru nih. Jadi belum ada yang Tradisional, kreasi baru. Jadi makhluk halus itu bisa menempati tempat-tempat yang membuat dia nyaman. Biasanya tanpa diisi pun dia bisa Di situ ditempati tanpa kita minta pun. tanpa kita minta. Makanya kalau saya mengundang ke dia, siapa yang mau masuk sini ya masuk. Tapi nanti kalau dibuat untuk pertunjukan pasti kerasukan orang. Seperti itu. Kan seru. Karena pernah juga sih saya mengisi seperti ini,
akhirnya dipinjam oleh seseorang. Tapi ngomong-ngomong gini, ini sebelum kita melakukan pengisian itu Mas Adi ya, Iya. Aku mau tanya Mas Adi, di dalam kesenian tradisional jaranan sekarang itu, apakah kerasukan itu benar-benar kerasukan atau gimana? Yang sekarang, yang modern? Ya, ada dua unsur, ya, unsur kesengajaan dan tanpa sengaja, seperti itu. Jadi pemainnya itu tidak ingin dirasuki, dia ingin happy dengan karena dia suka jaranan, dia ikut joget, akhirnya dia happy tapi tanpa sadar ada yang masuk, itu bisa. Dan ada juga yang dia itu seperti sok kerasukan, Pura-pura sih. pura-pura kerasukan ya. Tapi itu mungkin biar pertunjukannya lebih menarik, Biar dia itu kelihatan serem gitu aja. ya, lebih menarik. Jadi ada yang pura-pura, ada yang memang benar-benar kerasukan. Mungkin apakah bisa kita sebagai orang awam itu melihat, oh ini kerasukan tenanan, itu ciri-cirinya seperti apa? Ya. Ciri-cirinya adalah ketika orang untuk kerasukan itu cara jogetnya itu ada pembatas. Ketika jatuh tidak benar-benar jatuh, tapi masih ada perlawanan tangannya menahan seperti itu. Itu artinya dia kerasukan pura-pura. Tapi kalau memang dia dalam kerasukan jatuh ya jatuh seperti itu. Dia nggak tahu batu, nggak ada kerikil, nggak diperhatikan lagi, terus dia gulung-gulung seperti itu. Terus mungkin makan zaman dulu itu makan apa kan Ya makan beling gitu ya, makan beling kendi, terus makan gote gitu ya. ya, terus kadang makan apa itu yang ada di situ panggangnya yang hidup itu. Tapi kalau sekarang itu yang mulai minta cewek gitu, berarti itu Kerasukan benar-benar ya. itu. Jadi Kan ada, aku kerasukan minta cewek gitu. memang kan di situ kan memang ada sesaji-saji memang untuk mengundang makhluk goib supaya datang seperti itu terus bisa merasuki orang tersebut. Jadi pertunjukan jaranan itu sebenarnya bukan hanya manusia yang diundang. Itu seperti itu disengaja ya, memang disengaja diundang pawangnya. Makanya dia datang dan merasuki. Dan ini gimana ini? Kalau mau diisi nanti pasti merasuki orang yang makainya. Ya selagi itu masih di dalam taraf normal nggak masalah. Gak apa-apa ya. Nah, jadi ketika nanti itu ada bunyi-bunyi suara kendang, ada bunyi-bunyi suara gamelan, itu dia nanti sudah standby di sini. Ya. Seperti itu ya. Jadi ini sebagai sarana dia bertempat. Sebenarnya dia pergi ke tempat lain juga bisa. Cuma kalau nanti ini dekat dengan gamelan, dengan kendang seperti itu ya, nanti dia langsung datang dan standby di sini. Ini gimana? Diisi makhluk gaib yang dia suka kesenian jaranan dan dia nanti jogetnya beda dengan dipelajari oleh orang tersebut loh ya. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa yang di dalam pakem barongan ini kan barongan marak. Ya. Nah kita sampean berusaha memanggil yang di pakemnya pecinta wara atau mana. Jadi nanti tariannya itu kan sesuai dengan barongan. Enggak jangan-jangan barongannya wara, tariannya yang lain. Ya. Ini dimulai ya. Ya. Pengisian makhluk halus supaya masuk ke sini ya. Ya. Dalam pengisian itu kita nggak memerlukan alat Mas dia. Sebenarnya enggak sih, enggak. Karena beda antara spiritual dan supranatural itu beda. Kalau spiritual biasanya dia pakai bunga, terus ini dikasih bunga, dikasih dupa seperti itu supaya ada yang masuk. Tapi kalau supranatural itu seperti yang saya lakukan itu unsurnya paksa. Dalam kundangannya pun paksa, dalam masukannya pun paksa, tanpa ada upah. Gitu ya. Ya. Ini gimana dimulai dari sekarang ya? Monggo bisa dimulai sekarang. Tapi doanya ini nanti dalam penarikan itu tidak bisa dikatakan keras karena rahasia daripada ya. Nanti dampaknya kalau dipelajari kan nggak ada gurunya kan dampaknya ya. bagus. Ya.
Tapi kalau sudah masuk sini auranya panas ya. Ya, gimana? Auranya panas. Jadi kita mendekat dia itu nanti kita bisa keringatan. Betul, aku mulai keringetan Aja. ya. Auranya Ya. panas. Betul. Makanya jin setan itu memang terbuat dari api. Jadi kalau kita mendekat itu langsung auranya panas. Seperti itu. Ya. Ini tadi yang masuk adalah sosok perempuan. Tapi yang masuk sosok perempuan aja. Ya. Memang mencinta dia ya. Sosok perempuan itu dia itu seperti nanti jogetnya akan tahu sendiri kok ya. Jadi saya jelaskan bahwa yang maksudnya adalah sosoknya perempuan berbaju hijau. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa mengikuti tampilan Barongan Warak jogetannya gimana gitu ya. Di channel mana? Modern keren dong. Ya nanti setelah saya isi kodamnya, sahabatku di malam berada, Anda bisa lihat di channel YouTube Modern Keren ketika mau memainkan barungan ini ya. Saya terasa ini, terasa apa ya, panas ini. Ya, saya juga Panas ya, saya jadi keringatan. keringetan, ini juga keringetan. Karena energinya, Agak merinding juga ya sekarang. ya karena kan energi jin, setan atau apapun itu bangsa lembut ya, itu dibuat dari energi api. Kalau boleh tahu sosok perempuan itu tadi sebelumnya dari mana? Tadi itu memang saya memanggil dan di situ memang ada sosok yang langsung meluncur bahwa dia tersentuh oleh ini, oleh apa itu ini, oleh bentuknya ini dan tradisi ini. Energinya. Ya, energinya sudah tersentuh oleh ini. Nah, makanya daripada yang lain nanti datang dan mengaku-ngaku ini rumahnya atau gimana, dia langsung meluncur seperti itu. Dan dia langsung menyiapkan untuk masuk sini. Merinding kan Mas? Sudah berapa sini? Merinding. Jadi nanti biasanya ini kalau mulai jadi mulai jadi ketika dia nanti itu berdiri terus mundur, jogetnya mundur, maju itu sudah kerasukan ya. Cara maksudnya ini nanti, ini tadi maksudnya kan mundur dulu terus maju. Jadi nanti yang memakai ini mulai dari kerasukan ketika dia mundur terus maju itu sudah kerasukan. Seperti itu ya. Sama tadi kan bilang ada jenis, ada yang suka barongan, ada yang suka lain-lain. Ya. Apakah itu ada juga yang sifatnya baik, sifatnya jahat gitu? Khususnya kalau jin jahat, setan jahat itu berada pada tempat masing-masing. Kalau memang jin itu di tempatnya di situ, memang dia jahat di situ, nggak mau dia masuk sini. Yang tadi yang masuk itu memang dia pecinta ini, tidak minta yang lain-lain, cuma minta ini supaya nanti dia bisa ikut joget. Bisa nggak dilihat itu baik apa enggak? Ya dia itu dandanannya seperti Nyiroro Kidul ya. Mungkin memang dari seberang selatan gitu ya. Mungkin ya dia itu salah satu dari selirnya atau anak buahnya seperti itu yang memang dia suka dalam seni jalannya. Energinya luar biasa ya. Tadi itu aku rasakan dingin waktu Sampai sekarang itu sekarang ada manas Mas tadi. gimana Seperti merinding mungkin Mas kameramen gimana rasanya? Ada rasa-rasa yang menggetarkan hati atau gimana? Rasanya merinding. Merinding juga ya? Merinding juga dari sini. Kameramen juga merinding. ya, karena memang apa energi jin itu luar biasa ya. Sebenarnya memang sesuatu tidak terlihat tapi bisa terbukti seperti itu. Iya. Suatu misalkan angin kan, angin itu nggak Bisa dirasakan kali ya? tapi bisa dirasakan. Gitu. Satu lagi pertanyaan Mas Edi. Saya melihat orang-orang yang punya barongan itu kan Iya. biasanya setiap Jumat apa, setiap hari apa itu dikasih makan bunga atau dikasih gimana? Apakah Jadi, perlu juga seperti itu? Begini, kalau hal seperti ini ya, karena ini tadi yang saya cara masukannya tanpa ada upah, unsur paksa. Ya. Saya menggunakan supranatural. Supranatural dia saya paksa masuk dan saya kunci di sini. Dia akan nurut dengan sesuatu yang dikatakan. Perjanjiannya tadi kan dia masuk sini supaya ikut joget.
supaya bisa merasuki orang yang mainkan ini, seperti itu. Jadi mungkin biasanya ini nggak usah di apa itu dikasih minyak atau apa ketika hari biasa. Nggak perlu ya. Tapi kalau nanti mau main atau Mau tampil ya. nah, jadi dikasih ini aja minyak yang murah itu, Ya, bambu. bambu atau apa itu ya, nggak apa-apa kasih sedikit sini. Itu sebagai bukan apa ya, hanya kita menghargai. Ya. Maksudnya jin setan itu bukan kalau kita itu menganggap dia itu gimana, benar enggak? Karena dia membantu kita juga membantu dia. Tapi ujungnya kan kita bisa hidup berdampingan. Ya. Cuma kita nggak boleh saling menyakiti. Mempercayai dan juga mempercayai gitu ya. Mempercayai boleh, ciptaan yang kuasa itu. Mempercayai boleh, cuma kita nggak boleh bersekutu. Ya, Kalau seperti tadi contohnya tadi kita dianggap bersekutu apa enggak? tidak, kan dia maksudnya unjuk kebolehan maksudnya. Dan orang yang mau mainkan ini juga unjuk kebolehan. Jadi dia bisa dipinjam raganya oleh dia. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa sih. Yang penting apapun itu ya, ketika kita itu hidup berdampingan dengan jin setan, jangan pernah menganggap setan itu adalah lebih besar dari yang kuasa. Jadi sistem kita adalah, kunci kita adalah yang kuasa itu lebih besar dari segalanya. Supaya jin setan itu kecil di hadapan Di kita. mata Tuhan itu sama semuanya ya. Ya, karena jin setan, manusia, apapun ciptaannya, gaib itu ciptaannya. Jadi kita boleh percaya, tapi kita lebih percaya bahwa yang kuasa yang lebih besar. Nah, kalau kita nanti percaya jin yang besar, yang kuasa jadi kecil. Jin itu bisa memakan kita, bisa meninggalkan kita. Seperti itu. Jadi yang penting keyakinan kita ada yang kuasa besar. Itu nanti jin, setan itu kecil untuk kita. Bisa kita tarik, kita masukkan gini, kita masukkan cincin. Bisa seperti waktu kita misteri itu, Ya. dimasukkan badannya orang, nah seperti itu bisa. Jadi Nah, apalagi bisa ngobrol juga ya. ya, bisa berinteraksi, Iya. berkomunikasi, karena dia sudah meminjam badannya orang itu. Karena dia nggak punya badan kan, nggak bisa berbicara. Nggak bisa menyampaikan sesuatu. Iya. Memang tujuannya jin setan atau arwah itu masuk ke badannya manusia, dia tuh unjuk kebolehan, unjuk sesuatu, sebenarnya ingin berkata sesuatu, seperti itu. Menyampaikan sesuatu. Menyampaikan Bisa sesuatu. sampaikan. Ya, itu dia bisa masuk. Jadi ini nanti kalau sudah dimainkan, mudah-mudahan nanti setelah diharapkan untuk keluar, tidak suka-suka terus gitu ya, Keluar sendiri ya. keluar sendiri. Apakah perlu kita minta untuk keluar bagaimana? Ya biasanya dia bisa masuk, ya bisa keluar. Tapi kan di situ ada pawangnya, Iya. yang dia bisa mengeluarkan jin itu. Jadi pawangnya nanti mudah-mudahan bisa mengeluarkan. Jadi sahabatku dimanapun berada, mudah-mudahan sharing-sharing saya ini dengan Mas Dedi ini bermanfaat. Salah satu hal yang mungkin memang ini tradisi Jawa ya, memang ada di Jawa dan dipercaya di Jawa, bahwa barongan ini bisa dalam pertunjukan bisa menyebabkan kerasukan ya. Apalagi untuk Mas Jody, apalagi yang ditanyakan nih? Mungkin Karena energi saya mulai nipis ini kena dekat dengan jin, benar panas loh. aku sendiri juga panas ini. Yang ini enggak sudah merinding dan juga tapi ini keringat dingin. benar-benar rasanya enggak nyaman banget kalau dekat seperti ini. Mungkin yang terakhir setelah itu tadi masuk ke dalam, apakah itu kita biarkan aja atau gimana, seperti yang saya tanyakan, perlu dikasih makan? Ya itu terserah yang Untuk punya. Karena kan di sini kan saya tidak ada perjanjian. Jadi Dia hanya saya tarik, saya paksa untuk masuk ke sini, dan di situ saya tidak ada perjanjian berapa hari sekali dikasih mie, atau tidak ada perjanjian di situ. Jadi bebas, ya mau dikasih terserah, mau juga tidak apa-apa, karena di sini tidak ada penagihan. Karena yang masukkan saya, ya. Iya. Kalau yang masukkan orang lain mungkin kamu masuklah ke sini setiap hari apa saya kasih bunga seperti itu. Jadi dengan saya jalan itu ya. ya tidak ada perjanjian untuk saya. Tapi yang di sini tadi ini yang dia
yang masuk ke sini tadi yang bisa mengeluarkan hanya saya, yang bisa mengambil kembali Ya. atau mengosongkan kembali ini hanya saya, karena kuncinya yang tahu saya. Entah saya kunci dengan syahadat, entah saya kunci dengan Nur Muhammad atau apa, itu kuncinya saya yang tahu. Jadi orang lain nggak bisa mengosongkan ini, nggak bisa. Karena ada kunci-kuncinya. Ya mungkin untuk obrolan kita sampai di sini dulu. Lain waktu mungkin kita bisa ngobrol Lagi dan penonton di mana berada, nanti ketika ini dimainkan silakan ditonton di channel YouTube. Dan keren. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komennya ya, Ya, supaya bisa berkembang dan kita semua menjadi saudara. Karena subscribe, like itu gratis. Gimana ini? Saya nggak nyaman banget loh ini, sampai keringatnya sampai ke dalam nih. Ya mungkin kita bisa istirahat Kita dulu ya. Kita ngopi-ngopi dulu. Nanti sambil lain kali ngobrol ketemu lagi ya. Ya, betul. Ya udah, oke. Sahabat di mana Anda berada, mudah-mudahan dalam sharing kali ini tentang mengisi makhluk gaib ke barongan ini, mudah-mudahan nanti hanya suatu pengetahuan saja ya. Ya, Untuk betul. dipelajari silakan, untuk tidak dipelajari juga silakan, untuk yang percaya juga silakan, Ya. yang tidak percaya juga silakan. Dan bila ada kurang lebihnya, saya Mas Sakti dan Mas Dedi dari channel Mudah Keren, kami mohon maaf dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merinding aku. Memang energinya luar biasa. Jadi jin setan makhluk gaib apapun itu, Emang panas tadi. iya ini Merinding. malah tingkat saya sudah sini energi tadi. Jadi energi api. Jadi makanya kalau seperti ini itu kalau nggak dikunci dan seperti ini, kalau sampai masuk ke rumahnya orang tanpa ada punya rumah atau tuan, ini nanti bisa menyebabkan rumah tangga juga panas, rumah juga panas, energi rumah panas. Tapi kalau ini orang ya, orang panas ya. Ya karena dia tidak punya rumah di sini, bisa kunci, jadi nggak ngaruh lah. Memang jin setan itu bisa dimasukkan ke benda atau ke iya maksudnya kapan yang main ini? Jangan jadwalnya. Wes, apa lah? Yang pamit. Ya.